Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Ibu baik. Pertama-tama, mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang keutamaan ilmu dan Islam. Untuk itu mari kita membaca berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, alhamdulillah doa selesai. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini langkah baiknya Ibu absen dulu ya, biar nanti masuk ke absenan. Absen Aisyah, hadir, Ridho, Hadir. alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak yang nggak hadir, Bu. Kenapa yang nggak hadir? Bilangnya di blok ada di kecelakaan. Ya Allah, semoga yang sakit bisa segera disembuhkan. Amin. Oke, baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya udah ada yang mencari informasi belum di browser tentang apa sih keutamaan ilmu dalam Islam itu? Tahu nggak kenapa kita harus belajar ilmu? Belum, Bu. Tahu. Kita kemarin belum ngasih tahu. Oh, iya benar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya keutamaan ilmu. Materi ini penting ya anak-anak, karena kita bisa mengetahui ini mengapa ilmu itu penting banget untuk belajar untuk umat Muslim, dan kenapa ilmu itu wajib banget untuk diamalkan. Nah, di sini ada materi. Materinya itu di dalam keutamaan ilmu itu kita akan belajar tentang namanya pengertian ilmu, pentingnya menuntut ilmu, terus ada dari Al-Quran, terus ada hadis, ada keutamaan, ada manfaat, ada adab dan hikmah. Nah, apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang membantu seseorang memahami kehidupan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bukan hanya tentang pelajaran agama, tetapi juga ilmu umum yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Seorang muslim dianjurkan untuk terus belajar sejak kecil sampai akhir hayat, karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan nih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tanpa ilmu kita nggak bisa nih berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa berpikir dong, nggak bisa mencerna dengan baik, kayak asal aja gitu, nggak tahu nih tujuannya apa, maknanya apa. Makanya kita belajar ilmu supaya kita bisa paham. Terus di sini pentingnya ilmu. Nah, menuntut ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal agar digunakan untuk berpikir, belajar, dan mencari pengetahuan. Nah, orang yang memiliki ilmu itu akan lebih mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ilmu juga menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, ilmu itu juga merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Islam. Kenapa sih bisa disebut ibadah? Karena ya ibadah, kalau misalnya kita punya ilmu, kita mengamalkannya, kita juga dapat pahala kan. Nah, itu bisa disebut juga dengan salah satu ibadah. Ibu, tak boleh Ibu. Kenapa sih ilmu itu jadi bekal buat kehidupan akhirat? Menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak punya ilmu, kita nggak punya bekal. Maksudnya nggak punya apa ya namanya? Nggak punya pahala. Nanti bisa dikat kok. Oh iya, kembali ibu surat ya. Nah, di sini tadi gimana? Kenapa sih kayak ilmu itu jadi bekal buat akhirat? Kenapa bisa dibilang ilmu jadi bekal buat akhirat itu kenapa Bu? Jawab lagi. Ya karena gini, kalau misalkan kita di dunia itu di dunia itu kan tujuannya mau mencari ilmu, misalkan untuk bekal di akhirat. Kalau bahasa kita mah apa ya, memenuhi pahala gitu, pahala yang baik untuk kita nanti di akhirat itu
apa ya namanya, menuju jalan ke akhirat itu mudah gitu maksudnya. Jadi kayak timbangannya itu agak lebih mudah gitu kan, lebih ke yang baik, nggak yang ke jahat. Makanya kita perlu menuntut ilmu untuk untuk bekal di akhirat gitu. Ingat ya. Nah di sini ada dalil Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fafshahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah dari Al-Mujadilah ayat 11 ini maknanya itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah maksudnya itu kita sebagai manusia kan pasti beriman ya, berilmu. Nah Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kalau misalnya kita nggak beriman, ini nggak diangkat ya. Soalnya kan pasti kenapa? Soalnya kan pasti manusia itu kan beriman ya. Jadinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Terus di sini ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nih. Kita wajib banget ya, pokoknya setiap muslim, setiap manusia itu wajib menuntut ilmu. Kenapa? Ya karena wajib bagi setiap muslim agar kita bisa mengetahui nih mana yang salah, mana yang salah gitu kan. Terus di sini ada keutamaannya. Di sini keutamaan menuntut ilmu itu adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diangkat derajatnya, dimudahkan jalan menuju surga, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dihormati oleh masyarakat. Ilmunya dapat menjadi amal. Termasuk ibu juga mempunyai ilmu. Nah ilmu itu ibu ajarkan kepada orang lain, membagikan ilmu ibu kepada orang lain. Nah itu bisa disebut sebagai amal jariah. Terus di sini ada manfaat. Nah manfaatnya membantu menyelesaikan masalah dengan baik, menambah wawasan dan pengalaman, membentuk akhlak yang baik, membantu mencapai cita-cita, menjadi bekal masa depan masyarakat. Nah di sini ada adabnya. Tentang keutamaan ilmu yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin membaca dan bertanya, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, tidak sombong karena ilmu dimiliki. Nah sebagai murid juga menghormati guru itu termasuk keutamaan dalam berilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Contohnya ada yang mengerjakan PR tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Itu juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Di sini sudah selesai materinya. Baik anak-anak, sudah selesai membahas materi tentang ilmu dalam belajar. Dari materi ini bahwa menuntut ilmu itu merupakan merupakan kewajiban setiap muslim. Baik anak-anak, ibu kira sudah selesai presentasi hari ini. Materi tentang keutamaan ilmu dalam Islam, dan materi ini kita mengetahui nih bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan tidak hanya untuk mencari ilmu, tetapi untuk mengamalkannya agar kita mendapatkan pahala. Baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Sebelum ibu tutup. Iya nanya soal ke SMA aja nggak sih? Ini kalau tidak menuntut ilmu dia akan jadi apa? Soal ke anak SMA. Udah jawab. Karena kita itu dapat kondisi. Kalau tidak menuntut ilmu, Iya. kalau tidak menuntut ilmu, kita nggak tahu nih bakal jadi apa gitu. Maksudnya ya nggak bisa berpikir dong. Kan ilmu itu tujuannya diciptakan untuk kita berpikir. Kalau misalnya kita nggak berpikir, maksudnya sama aja kayak orang yang pola pikirnya itu nggak bisa berpikir dan mencerna dengan baik. Maksudnya dia berilmu, cuman mungkin salah menangkapnya. Jadi kenapa kita harus belajar ilmu? Karena agar kita itu
bisa berpikir, pola pikir kita itu bisa berpikir dengan arah yang benar kayak gitu. Makanya itu wajib di setiap muslimnya. Bisa? Berarti ilmu itu penting banget nggak sih Bu setelah kita belajar bagaimana manusia di sekolah gitu setelah sekolah? Wajib, karena kan ilmu itu bukan kayak tentang dari sekolah saja. Apa penting kita menuntut ilmu itu penting karena menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi bisa di mana-mana asal kita menganggap ilmu itu baik untuk diri kita sendiri, nggak mencernanya itu dalam bentuk yang salah gitu. Jadi kita menuntut ilmu itu penting asal kita bisa nih ilmu itu menangkapnya dengan benar gitu. Baik, sebelum Ibu lanjut ke penutup, Ibu mau mengetahui nih sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Boleh Ibu bertanya balik kepada murid-murid Ibu? Boleh, Bu. Coba menurut kalian pengertian ilmu dalam Islam menurut diri kalian masing-masing itu kayak gimana? Bisa dijelaskan? Menurut Islam, Menurut kalian? menurut kita Pengertian ilmu dalam Islam menurut kalian masing-masing itu kayak gimana? Dari tadi kan kita udah dijelaskan nih, ya kan? Selama belajar, menurut kalian kayak gimana? Menurut ilmu masing-masing bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Bisa. Coba Rido jelaskan. Oke. Tidak, kita kan sudah belajar mengenai ilmu ya. Berarti kalau kita bicarakan dalam Islam, ilmu, mencari ilmu atau menuntut ilmu sendiri adalah sebuah kesempatan untuk kita melawan kebodohan dan mengenal lebih jauh atau lebih dalam tentang siapa pencipta kita, tentang siapa Tuhan kita. Jadi tujuan akhir dari belajar itu sendiri adalah untuk mengetahui kebesaran Tuhan kita dan juga supaya kita nggak dibodohi. Maka dari itu, karena kebesaran Tuhan kita ya, maksudnya Masya Allah dengan kebesaran Tuhan kita dan segala macam hal-hal yang telah beliau telah ia berikan kepada kita, entah nafas dan segala macam, sebanyak-banyaknya ilmu, maka ada tujuan akhir dari pembelajaran itu sendiri tidak akan dicapai karena saking banyak yang kita harus pelajari untuk mengenal Tuhan kita. Seperti itu, Bu. Baik, Masya Allah, jawabannya sangat bagus ya Rido. Kalau Aisyah, apa jawabannya? Harus semuanya. Iya, harus semuanya karena kan tadi Ibu minta menurut kalian masing-masing pengertian dari ilmu itu apa? Pengertian dari ilmu menurut menurut aku ya, kalau ilmu itu dalam Islam itu sangat diwajibkan untuk kita ya, karena orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang nggak menuntut ilmu. Nah, kenapa sih dibilang derajatnya lebih tinggi? Karena kita jadi tahu nih kayak ilmu apapun itu dalam kehidupan, kayak misalnya kita jadi tahu, kita lebih tahu Tuhan, kita lebih tahu cara bersosialisasi, kita jadi tahu apa aja yang nggak boleh kita lakuin, apa aja yang boleh kita lakuin. Terus habis itu, nah dari ilmu juga kalau kita bisa salurkan, kita bisa sampaikan lagi ke orang-orang yang belum tahu, itu jadi amal jariah, Bu, seperti yang kita jelaskan. Baik, Bu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu. Dan menyimpulkan ya, menyimpulkan dari materi yang tadi kita bahas, baik anak-anak, itu tadi materi kita membahas tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari pembahasan ini kita belajar ya bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu sebagai seorang muslim kita harus semangat belajar, menjaga adab saat menuntut ilmu itu harus ya, dan mengamalkannya agar kita memiliki apa pahala dan bermanfaat bagi orang lain.
Berapa sih Kak? 18. Kita lebih tahu Tuhan, kita lebih tahu cara bersosialisasi, kita lebih tahu apa aja yang nggak boleh kita lakuin, apa aja yang boleh kita lakuin. Terus habis itu, nah dari ilmu juga kalau kita bisa salurkan, kita bisa sampaikan lagi ke orang-orang yang belum tahu, itu jadi amal jariah Bu, seperti yang kita jelaskan. Itu Bu. Oke, baik. Bagus. Boleh tepuk tangan dulu. Dan menyimpulkan ya, menyimpulkan dari materi yang tadi kita bahas, baik anak-anak. Itu tadi materi kita membahas tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari pembahasan ini kita belajar ya bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu sebagai seorang muslim kita harus semangat belajar, menjaga adab saat menuntut ilmu itu harus ya, dan mengamalkannya agar kita memiliki apa, pahala dan bermanfaat bagi orang lain. Berapa sih Kak? 18. Kan dulu ya, itu kan 7 kali 18 berarti dihitungnya 16 menit. Nah, ya udah Oh, ya. iya, Udah. Ini jangan lupa itu kan udah kelar nih materi refleksi diri, apa materi yang besok ya, berikut Oh, iya. materi besok. Udah. Kalau nggak usah dikasih tahu materinya harus ya. Biar durasinya panjang. Soalnya di sini gue udah nulis materinya apa, cuma ada kok. Nggak apa-apa. Dikasih penjelasan aja paling. aja minggu depan kita Belajar. mempelajari adab mencari ilmu, beda ada. Sama udah doa penutupan apa penutupan doa. Baik anak-anak, cukup materi dari hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan bijaksana, dengan semangat, dengan aktif bertanya. Semoga setelah belajar kita bisa memahami tentang ilmu dalam Islam, agar kita menjadi lebih rajin. Bukan cuma saat ulangan saja kita belajarnya, tetapi di saat kita belajar di dalam kelas. Karena kita sadar nih bahwa mencari ilmu itu merupakan ibadah. Ingat ya, ilmu yang bagus itu penting, tapi ilmu yang bermanfaat jauh lebih penting. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah berkahi, amin. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi yang berjudul adab dalam ilmu. Jangan lupa tetap semangat belajar. Ibu harap kalian bisa membaca kembali materi yang akan kita pelajari besok di internet, di browsing, atau dimanapun. Karena untuk besoknya kalian akan mudah memahaminya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.